Halo semua sobat sinema, selamat datang kembali di channel ini, di channel Seven House Studio. Apa kabar sobat sinema semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas alur cerita film seorang pemuda yang mempunyai semangat tinggi, tidak pantang menyerah untuk menjadi orang sukses. Dan film ini diambil dari kisah nyata. Buat sobat kalian yang baru masuk channel ini, jangan lupa silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa apa? Siapkan Popeye dan Rockeye. Oh, untuk puasa kali ini jangan ya, kecuali kalian nonton di malam hari, baru siapkan Popeye dan Rockeye. Gak banyak basa-basi, sebelum dimulai seperti biasa kita ke intro. Awal cerita mulai dengan seorang anak muda bernama Top Itipat atau yang biasa dipanggil dengan nama Top sedang berada di bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta bat. Ketika petugas bertanya untuk apa uang itu, Top mulai bercerita. Scene berganti ke masa Top masih sekolah SMA. Di saat pelajaran komputer, di mana siswa lain asik memperhatikan gurunya, tapi Top malah asik bermain game online. Dan di saat pertengahan bermain game online, tiba-tiba Top mendapat tawaran untuk menjual salah satu itemnya dengan harga yang cukup tinggi oleh gamer lain. Pulang sekolah, Top lalu meminjam akun bank pamannya dan melakukan transaksi. Setelah itu mereka ke bank dan mencairkan uangnya. Mereka merasa kaget, gak percaya kalau uangnya benar-benar nyata. Top terus melakukan hal itu dan hasilnya dia dapat membeli sebuah mobil. Top membawa mobilnya ke sekolah dan parkir di tempat parkir kepala sekolah, membuat dirinya akhirnya ditegur oleh kepala sekolah. Namun semua itu malah membuat Top semakin tenar di sekolah. Dan dia berhasil menarik perhatian cewek cantik di sekolahnya bernama Lee. Di situ Top mengajak kencan Lee menggunakan mobil barunya dan mentraktir mie kepiting kesukaannya. Setiba pulang ke rumah, Top dimarahi orang tuanya karena dianggap melakukan pemborosan dengan membeli mobil. Mereka maunya Top belajar dengan sungguh-sungguh bukan bermain game. Namun Top tetap saja terus bermain game sampai-sampai dia gagal masuk ke universitas negeri di Thailand. Singkat cerita, Top sudah lulus sekolah dan Top pergi ke sebuah toko game dan membeli PS untuk melengkapi koleksi gamenya. Setelah berhasil membeli PS itu dengan negosiasi harga yang cukup susah, Top pulang ke rumahnya. Orang tuanya melihat dia membeli PS memarahinya karena gagal masuk universitas negeri. Dan ayahnya harus keluar uang lebih banyak kalau Top masuk ke universitas swasta. Ayahnya ingin tetap Top masuk ke universitas negeri. Top bersikeras, Top berniat untuk mencari uang sendiri demi membiayai kuliahnya dengan uangnya. Dia kembali ke toko game tadi dan membeli 50 unit DVD player untuk dijual kembali. Tetapi di situ Top tertipu oleh si penjual DVD player. DVD player yang gampang rusak dan toko tidak menerima kembali barangnya sampai-sampai dia harus bertengkar dengan si penjual. Setelah pergi dari sana, di perjalanan Top bertemu ayahnya dan mengajak ayahnya untuk pulang ke rumah naik mobilnya. Di perjalanan, ayahnya menasihati Top mengenai bisnis di kehidupan nyata yang tidak semudah bermain game. Tetapi Top masih bersikukuh dia akan membiayai kuliahnya sendiri. Top yang sudah kehabisan uang akhirnya terpaksa menggadaikan jimat emas milik ayahnya untuk biaya kuliah Top. Top pun memulai kuliahnya tetapi ia sering keluar kelas. Di tengah pelajaran sambil menitipkan perekam suara ke temannya untuk merekam pelajaran hari itu, di mana di sisi lain Lin sudah berkuliah juga di seni jurusan akting. Suatu hari Top pergi ke pameran makanan untuk melihat dan mengetahui ada apa di pameran tersebut. Di situ Top melihat berbagai mesin-mesin yang berhubungan dengan pembuatan makanan. Dan Top pun tertarik pada sebuah mesin penggorengan kacang yang lebih efisien dan efektif serta tidak ada duanya di negara Thailand. Top lalu membeli mesin itu dan membawanya pulang ke rumah. Kedua orang tuanya geleng kepala heran melihat sikap Top yang bukannya fokus belajar malah mau mencoba jualan kacang.
Di suatu malam, Top bermimpi bertemu Dewi Keberuntungan dan memberikannya kacang. Hal itu membuat Top semakin yakin dengan keputusannya untuk berbisnis berjualan kacang. Di mana Top mulai mempelajari bisnis jualan kacang dari penjual kacang yang lain. Seperti bagaimana memilih kualitas kacang yang bagus, jenis arang yang dipakai, serta bumbu yang akan dipakai. Dia pun mulai bereksperimen sampai mendapatkan cita rasa kacang yang enak. Setelah menurut keluarganya, kacangnya dirasa enak, Top pergi ke mall untuk menyewa lokasi untuk mulai berjualan. Setelah selesai survei tempat dan Top merasa oke dengan tempatnya, Top mulai mempersiapkan dan merapikan semua perabotan yang dibantu oleh pamannya. Dan tak lupa dia berdoa kepada Dewi Keberuntungan sebelum memulai usahanya. Hari pertama jualan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Top akhirnya mengajarkan pamannya untuk berteriak hingga menggunakan gerakan-gerakan tangan untuk mengundang customer agar mau membeli. Keesokan harinya Top jalan-jalan pergi ke pasar bersama pacarnya. Di sana Top belajar mencatat berbagai teknik para pedagang agar jualannya cepat laku, seperti metode diskon dan lokasi yang strategis, dan membuat Lin bete dan tidak suka karena Top sibuk memikirkan bisnis terus saat mereka sedang berjalan bersama. Top lalu kembali ke mall dan meminta kepada pengurus mall agar bisa dapat pindah usaha kacangnya ke lokasi yang strategis dekat pintu masuk mall. Di situ Top berhasil hingga membuat pamannya kewalahan menghadapi banyaknya pembeli di mall. Top mau gak mau membantunya dan meninggalkan kuliahnya. Usahanya baru dimulai laku, Top sudah memikirkan untuk membuka cabang, walaupun sempat dilarang pamannya, tapi Top keras kepala hingga akhirnya membuka cabang kedua. Saat Lin datang ke mall, dia menegur Top untuk fokus pada kuliahnya demi masa depan mereka berdua. Suatu hari Top ditegur oleh pengurus mall karena asap dari penggorengan kacangnya mengotori langit-langit atap. Dia terancam diusir dari sana. Karena tidak mau diusir, Top mau gak mau mengecat atap mall agar dapat bersih kembali. Dia mengecat sampai malam hari dan diusir security mall. Walau coba disogok, tapi security mall tetap mengusirnya. Mau gak mau, Top pun akhirnya pulang. Saat hendak pulang, ibunya Top mengatakan kalau ayah dan ibunya mau pindah ke Cina karena kondisi ekonomi. Top sangat emosi karena tidak diajak diskusi dalam mengambil keputusan penting itu, di mana di saat dirinya baru saja mulai merintis usaha di Thailand. Top akhirnya memutuskan untuk tidak ikut pindah ke Cina demi melanjutkan usahanya. Top pun akhirnya berpisah dengan kedua orang tuanya. Karena Top belum selesai mengecat atap mall hingga selesai, dia pun diusir, tidak dapat berjualan lagi di mall. Tidak itu saja, lebih sial lagi saat kembali ke rumah, Top mendapatkan surat pemberitahuan penyitaan rumah karena hutang ayahnya. Belum lagi ditambah Lin marah kepadanya karena Top yang sedang pusing jarang menghubunginya sudah jatuh tertimpa tangga. Top pun meminta maaf kepadanya. Di perjalanan, Lin masih berusaha membujuk Top agar fokus untuk kuliah. Dia juga memberikan oleh-oleh cemilan berupa rumput laut goreng yang dibelinya sewaktu jalan-jalan. Ketika Top memakannya, Top doyan sekali dan menjadi inspirasi bisnis baru untuk Top. Dia mulai mempelajari cara berbisnis rumput laut goreng. Pertama, dia menemui dosen di kampusnya yang spesialis teknologi. Dosennya memberitahu untuk menggunakan kemasan vakum agar rumput lautnya dapat tahan lama dan awet. Setelah mengetahuinya, Top lalu menjual semua mesin penggoreng kacangnya dan membeli rumput laut untuk modal dia dan pamannya. Mereka mulai bereksperimen menggorengnya, namun hasilnya masih pahit dan gak enak. Eksperimen terus dilakukan sampai-sampai modal rumput laut mau habis, namun belum menghasilkan rasa rumput laut yang enak. Top menjual peralatan komputernya untuk modal membeli rumput laut dan bereksperimen lagi. Pulang dari membeli rumput laut, Top dikagetkan dengan pamannya yang sudah terbaring dengan luka bocor di kepalanya, yang dimana sepertinya pamannya tergelincir dan jatuh di dapur. Saat itu Top segera membawanya ke rumah sakit. Sambil menunggu kondisi pamannya membaik, di situ Top melanjutkan eksperimennya sendirian.
Dia mencoba namun hasilnya tetap saja pahit dan gak enak. Sampai semua rumput laut kembali habis, hingga tersisa rumput laut bekas yang kehujanan. Dengan rasa penasaran mau gak mau dia bereksperimen dengan yang itu. Namun tidak disangka rumput laut yang terkena air embun ternyata hasilnya enak dan gak pahit. Eksperimennya pun berhasil. Singkat cerita, setelah pamannya sembuh, Top akhirnya kembali jualan di mall dengan rumput laut bermerek Tao Kaenoi. Dan hasil bertepatan di hari ulang tahunnya Top, ibunya menelepon. Dan di tengah obrolan, Top menanyakan berapa jumlah hutang ayahnya di Thailand. Dengan harapan Top dapat melunasi hutangnya. Tapi setelah mengetahui jumlah hutangnya yang besar sekali, sekitar bernilai 40 juta baht, ya kalau rupiah itu 12 miliar lah, membuat Top menjadi shock. Ditambah lagi hari penyitaan rumahnya. Dia menjadi sedih sekali seakan kondisi yang tampak memusuhinya. Dapat pelajaran mengenai pembangunan jaringan bisnis. Saat itu baterai Walkman-nya habis dan dia pergi ke 7-Eleven untuk membeli baterai baru. Tiba-tiba dia teringat mengenai pelajaran mengenai jaringan yang dia sadari dapat dia bangun melalui 7-Eleven. Top segera menelepon ke kantor 7-Eleven dan mengatur janji untuk bertemu dengan manajer pemasaran di sana. Setelah menunggu lama di resepsionis dan bertemu, mengatakan bahwa kemasan dan harga Tao Kaenoi masih jauh dari standar 7-Eleven, sehingga mereka belum bisa untuk bekerja sama. Lin yang sudah lama tidak mendapat kabar dari Top datang ke rumahnya Top dan mengatakan bahwa Lin tidak mengerti dengan kondisi dirinya saat ini. Top pun meninggalkan Lin yang menangisinya. Keesokannya Top pergi ke desain grafis untuk membuat kemasan Tao Kaenoi yang baru. Dan hasilnya pun lebih baik yang sekarang sering kita lihat di minimarket dan supermarket. Top kembali ke kantor 7-Eleven dengan membawa produknya dengan kemasan yang baru. Dia menunggu di lobi resepsionis berjam-jam sambil mengintip kalau manajer produksinya sedang mondar-mandir tapi tidak menemuinya. Top yang merasa kecewa langsung pergi dari kantor itu serta meninggalkan Tao Kaenoi-nya di lift untuk security di sana. Top sangat frustasi dan merasa gagal. Dengan rasa frustasi, Top memutuskan untuk pergi ke Cina menyusul orang tuanya. Di lain sisi, security kantor 7-Eleven membagikan Tao Kaenoi-nya ke karyawan 7-Eleven yang lain, hingga akhirnya tersisa satu dan diambil manajer pemasarannya. Ternyata Tao Kaenoi-nya disukai karyawan di sana. Dia pun dihubungi kembali untuk kontrak kerjasama. Namun keputusan disetujui atau tidaknya akan dilakukan setelah melihat dan menilai pabriknya. Scene berpindah ke awal film, di mana Top yang tidak memiliki pabrik akhirnya meminjam uang ke bank. Namun bank menolak memberikan pinjaman dikarenakan usianya Top yang masih muda dan jejak finansial orang tuanya yang kurang bagus. Akhirnya mau nggak mau Top harus menjual aset terakhirnya yaitu mobil. Dari uang itu dia mulai menebus jimat emas ayahnya dulu. Namun si penjual malah menaikkan harganya sampai berlipat-lipat. Di situ Top gagal mendapatkan jimat emas ayahnya kembali. Selanjutnya Top menggunakan uangnya untuk menyewa ruangan untuk dijadikan pabrik. Suatu hari saat Top sedang menunggu kereta, dia melihat Lin. Di depan matanya Top melihat Lin sudah bahagia bersama pacar barunya. Top yang sekarang sudah tidak punya rumah, dia tinggal di pabrik bersama paman dan karyawannya. Dia mulai membentuk pabrik dan mempersiapkan untuk penilaian dari pihak 7-Eleven. Singkat cerita, saat pihak 7-Eleven datang bersama inspektor, dia melihat-lihat dan menemukan pabriknya Top masih banyak kekurangan, seperti detail lampu, saluran air, dan wastafel yang digunakan di sana. Dan Top berjanji akan memperbaikinya. Inspektor mencatat semua dalam laporan inspeksinya. Dan mereka mengatakan akan menghubungi Top kembali untuk keputusan kerjasamanya. Top memperbaiki semua detail yang masih kurang di pabriknya. Dan beberapa hari kemudian fax dari 7-Eleven masuk. Top membaca fax yang tapi sialnya setengah tintanya keburu habis. Pamannya menyuruh Top untuk melihat di bawah sinar matahari. Dan kerjasamanya pun disetujui oleh pihak 7-Eleven. Di hari pengantaran barang yang pertama, Top memeluk pamannya dan mengatakan ke pamannya kalau bisnisnya yang ini gagal lagi, dia akan benar-benar kuliah dengan serius. Di mana Top saat itu ikut dengan truk yang mengantarkannya ke gudang 7-Eleven untuk pertama kalinya.
Walaupun agak sedikit telat sampai di sana karena orderannya yang pertama akhirnya tetap diterima oleh pihak gudang 7-Eleven. Setelah itu Top menelepon orang tuanya dan mengabarkan kalau orang tuanya sudah bisa pulang ke Thailand. Film ini diakhiri dengan narasi mengatakan Top mampu membayar semua hutang-hutang ayahnya. Dia pun kembali ke bank yang menolaknya dan kali ini menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar 400 juta baht. Dan dia menjadi salah satu miliarder termuda di Thailand dengan usia 26 tahun dengan penghasilan 1, miliar pada tahun 2010. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.